Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, berikan keceriaan, dan diberikan kebahagiaan. Anak-anakku semuanya yang hebat, yang soleh dan soleha, di sini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam. Pelajarannya itu menghafalkan surah Al-Kafirun dan artinya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita ke pembahasan materi, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa, kita semua diberikan kemudahan dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anakku semuanya, di sini Bapak Edi akan menjelaskan ya materi tentang menghafalkan surah Al-Kafirun dan artinya. Iya, Bapak jelasin tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya atau harapan nanti ketika kalian selesai menyelesaikan materi ini, apa sih yang nantinya kalian dapatkan ilmunya. Nah, ini salah satunya, siswa mampu menghafalkan surah Al-Kafirun dengan benar. Terus yang kedua, siswa mampu menyebutkan hukum tajwid dalam surah Al-Kafirun dengan benar. Jadi tidak hanya sekedar menghafal ya, karena sebagian besar anak-anak sudah banyak yang sudah hafal surah Al-Kafirun. Nah, tapi untuk hukum tajwidnya masih ada beberapa yang harus diperbaiki lagi ya. Terus yang ketiga, siswa mampu menghafalkan surah Al-Kafirun dan artinya ya dengan benar. Nah, tadi surahnya sudah. Nah, sekarang tugasnya apa? Artinya juga dihafalkan biar tahu maknanya. Oh, nanti kalau misalkan ada soal surah Al-Kafirun itu menceritakan tentang apa, nah nanti karena kalian sudah hafal artinya, jadi paham. Oh, surat Al-Kafirun itu tentang orang-orang kafir. Nah, seperti itu anak. Baik anak-anakku semua, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal surah Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah nama salah satu surah dalam Al-Quran yang diambil dari bunyi ayat pertama surah tersebut yang artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun menempati urutan ke-109 dalam penempatan nama-nama surah. Ayatnya berjumlah berapa? Iya, berjumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun menegaskan sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak bersedia kompromi terhadap ajakan orang-orang kafir Mekah dalam urusan akidah atau kepercayaan dan ibadah. Dalam kisah yang dijelaskan bahwa ketika para pemimpin kafir Quraisy tidak mampu membendung dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengajak Rasulullah untuk melakukan kompromi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka akan mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Sementara itu mereka pun meminta Rasulullah untuk mengikuti tata cara ibadah mereka ya, atau kaum Quraisy dalam menyembah berhala ya. Berhala itu berupa patung dan lain-lainnya. Maka untuk itu ya, untuk menjawab ajakan kaum kafir tersebut, turunlah surah Al-Kafirun ini ya. Jadi bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan surah Al-Kafirun itu menceritakan tentang apa? Jadi menceritakan tentang orang-orang kafir.
Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa cerita ya, cerita tentang surah Al-Kafirun. Nah, di sini silahkan kalian sambil melihat LK. Di sini anak-anak ditugaskan untuk biar menguatkan pemahaman kalian ya tentang surah Al-Kafirun. Kita berlatih ya menulis surah Al-Kafirun ya, perhatikan huruf demi huruf dan kalimat demi kalimat sehingga tidak keliru dalam penulisannya. Nah, di situ kalian salin ya. Contohnya itu dari Bismillahirrahmanirrahim, terus Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kalian tinggal ikuti ya tulisan Arabnya seperti itu ya. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, untuk yang tugas kedua, nah di sini ada rangkuman ya. Ini surah Al-Kafirun, rangkumannya seperti ini. Nah, nanti kalau untuk tugasnya ini, kalau misalkan di LK itu dirasa tidak muat, silahkan kalian anak-anak bisa salin di buku PAI ya. Nah, jadi di sini ada rangkuman ya, silahkan dirangkum atau disalin ya, karena ini menambah pengetahuan ya. Nah, yang terakhir di sini silahkan anak-anak isi form di bawah ini dengan sikap jujur ya. Contoh, aku sudah lafal surah Al-Kafirun dengan fasih. Nah, ini kalian nilai diri kalian. Kalau misalkan sudah fasih berarti jawab iya, centang. Kalau misalkan baru hafal sebagian berarti centang yang sebagian. Kalau belum hafal berarti centang yang tidak. Baiklah anak-anakku semua, demikian tadi pembahasan materi PAI yang bisa Bapak sampaikan. Apabila banyak kekurangan, Pak Edi juga mohon maaf. Dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk kalian, menambah pengetahuan. Anak-anak semuanya, mungkin di akhir ya, Bapak selalu berpesan kepada kalian semua, diri Bapak juga, jadi kita tetap patuhi protokol kesehatan ya, selalu bercuci tangan, memakai masker, jaga jarak, terus hindari kerumunan ya. Mungkin dengan cara ikhtiar ini ya, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID ini ya. Kita saling menjaga, tidak hanya menjaga diri kita sendiri tapi juga orang lain. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Pak Edi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.